pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yuk, tadi pagi siapa yang datang lebih awal ke sekolah? Saya. Ya, Mas Ikam. Silakan untuk memimpin doa. Yang lainnya posisinya untuk berdoa bagaimana anak-anak? Yuk. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ika, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, silakan tengok kanan, silakan tengok kiri. Adakah teman anak-anak yang hari ini tidak masuk sekolah? Tidak. Ya, masuk semua ya. Oke, baik. Nah, anak-anak, tadi pagi anak-anak bangun tidur jam berapa? 5. Jam 5. Ada yang mungkin bangunnya jam 4 atau jam setengah 5? Ada anak-anak? Ada. Mas Asa tadi bangunnya jam berapa? Jam 5. Mbak Naila bangunnya jam berapa? Ada yang bangun jam 4? Jam setengah 5? Ada? Nah, anak-anak, setelah anak bangun tidur, apa yang anak-anak lakukan? Ya, sudah melaksanakan beribadah. Siapa yang tadi pagi beribadah sholat subuh? Siapa lagi? Ya, baik. Terus setelah melaksanakan sholat subuh, ya anak-anak melakukan gerakan ringan. Ya, sudah berolahraga tadi pagi? Sudah. Ya. Lalu setelah itu sebelum berangkat ke sekolah anak-anak sarapan terlebih dahulu. Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Nah, di antara aktivitas atau kegiatan yang guru sampaikan tadi itu merupakan kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo berdiri yuk semuanya yuk. Yuk, siapa yang bisa anak? Ayo berdiri Mas Dimas. Ayo nak, berdiri. Yuk. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kembali. Baik anak-anak, bulan kemarin itu adalah bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu kemarin kita memperingati hari hari apa nak? Ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Nah, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, dasar negara kita apa anak-anak? Pancasila. Simbol negara kita apa anak-anak? Garuda. Garuda Pancasila. Baik, ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Garuda Pancasila. Ya, dapat ayo ya, Mas Dana. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu. Ya. Sambil bertepuk tangan, tidak apa-apa. Garuda Pancasila, maulah mendukungmu, patriot proklamasi, Pancasila bersama rakyat ayu makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju.
Lalu ya Pak? Pingsan. Pinter Mas Daud. Lalu pernapasan pada burung. Pakai ya Pak? Paru-paru. Nah, berarti anak-anak sudah memahami tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, sekarang kita belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, murid-murid bisa mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia. Oke? Lalu nanti anak-anak setelah sudah mengidentifikasi apa saja organ pernapasan pada manusia, nanti anak-anak bisa menyebutkan fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Setelah itu nanti anak-anak bisa membuat mind mapping atau bagan serta model sederhana organ pernapasan pada manusia. Sudah siap semuanya anak-anak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ya, terus semangat. Semangat. Ada yang sakit anak-anak? Ya, baik. Sekarang coba dibuka bukunya anak-anak. Oke, ini halaman 13. Aku lebih nanti aja aku lebih ya kan jawabannya. Oke, baik. Sekarang Bu Vina mau bertanya kepada anak-anak, adakah di sini yang melakukan aktivitas seperti berlari? Pernah? Adakah anak-anak yang melakukan aktivitas berjalan? Bernyanyi? Nah, berarti kita itu melakukan aktivitas apa? Bernyanyi. Nah, ini kan lagu apa Mas Daud tadi? Iya, Garuda Pancasila. Nah, coba Bu Vina tanya kepada anak-anak, pada saat apa anak-anak melakukan kegiatan berlari? Siapa yang bisa angkat tangan? Pada saat apa? Bermain bola, apa lagi? Pak Julpa? Bermain tenis, apa lagi pada saat berlari kita? Berolahraga, ya, berolahraga. Berjalan, pada saat apa anak-anak melakukan kegiatan berjalan? Pada saat beraktivitas apa? Mau ke sekolah. Oke. Nah, sekarang Bu Vina minta tolong dua anak untuk memperagakan kegiatan berlari dan kegiatan berjalan. Ya, Bu Vina minta tolong kepada Mas Lutfi. Ya, silakan sini maju. Dengan Mas Jani. Mas Jani sini. Nah, sekarang Bu Vina tanya Mas Lutfi mau melakukan kegiatan berlari? Mau? Mas Jani maukah melakukan kegiatan berjalan? Ya, berlari tapi yang kencang ya. Oke. Mari anak-anak kita sama-sama menyaksikan teman-teman kalian, teman-teman anak-anak untuk melakukan aktivitas berjalan dan berlari. Ya, silakan. Mas Lutfi yang apa tadi berlari ya? Yuk. 1, 2, 3. Yang agak kencang Mas. Nah. Yang semangat berlarinya. Terus yang lagi. Mas dan biasanya jalan terus lagi. Santai. Nah. Lagi. Terus. Ya, ikut. Nah. Lagi. Lari. Nah. Sini. Nah. Coba. Nah, ini ya. Ada kesinian Mas. Ada kesinian Mas. Coba perhatikan. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi pada Mas Dani dan Mas Lutfi. Siapa yang lelah anak-anak? Lutfi. Coba kalau Mas Dani bagaimana? Santai, tenang. Terus bagaimana dengan nafasnya Mas Lutfi? Terengah. Terus Mas Dani? Santai. Nafasnya tidak terengah. Nah, kita nanti akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, apa yang membedakan keduanya ini? Siapa yang bisa? Ayo Pak Julpa. Kalau Mas Lutfi bagaimana tadi? Nah, bagaimana yang terjadi?
jadi pada Mas Lutfi? Apanya Mas Daus? Apanya? Iya, kalau Mas Dani? Santai, iya. Oke, terima kasih ya Mas Lutfi, Mas Dani. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Anak, kalau mau menjawab terserah tidak apa-apa ya. Kalau mau menjawab ini gini-gini tidak apa-apa ya. Kita akan disamakan sama Bu Guru, paham? Ya, baik. Nah, tadi itu teman-teman anak-anak melakukan namanya kegiatan berjalan dan berlari ya. Nah, organ pernapasan manusia itu kita bernapas menghirup apa anak? Udara atau namanya oksigen. Melalui organ apa? Mulai organ pernapasan apa? Hidung. Coba ya, kita menarik napas, melakukan kegiatan menarik napas dan menghembuskan napas. Ya, hidung yang bagus anak-anak. Nah, yuk sama-sama yuk. Kita coba menarik dan menghembuskan aja. Yuk, 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan anak-anak melalui mulut. Tarik nafas lagi melalui hidung. Hembuskan melalui mulut. Nah, ya, baik. Nah, di gambar ini anak-anak, ya, ada namanya organ pernapasan pada manusia. Udara masuk melalui apa? Hidung. Bisakah? Selain hidung apa? Biasanya anak-anak menarik nafas pakai apa? Mulut. Tapi kenapa kalau disarankan pakai hidung? Oh, bukan mulut. Kotorannya bisa tersari. Iya, karena di hidung tuh punya apa? Di dalam rongga hidung ada namanya rambut halus atau bulu halus yang gunanya untuk menyaring apa nama? Kotoran saat apa? Bernafas. Ya, ini itu ya. Lalu masuk kemana anak-anak? Ke namanya organ faring. Faring ini persimpangan antara tulang pendengaran dengan sistem pencernaan. Lalu masuk ke namanya laring. Setelah itu udara masuk ke batang tenggorok. Ini bukan punya anak, dilihat. Itu laring. Ya, laring ini atau yang disebut dengan apa Mas Resa? Jakun. Terdapat di mana? Dibaca Mas. Bagian belakang faring. Terus laring. Oke, ya. Sekarang dilihat, dibuka bukunya halaman 14. Ya. Nah, setelah itu masuk ke mana itu? Ke trakea. Trakea namanya apa? Batang tenggorokan, ya. Nah, ini anak-anak. Nah, ini namanya trakea, batang tenggorokan. Nah, di batang tenggorokan ini juga ada namanya apa nih rambut-rambut halus? Silia. Ayo yang lainnya mana? Nah, dinamakan apa Mas? Silia. Nah, setelah udara ini masuk ke batang tenggorok, ini ada namanya rambut halus yang namanya silia. Ini juga untuk menyaring kotoran yang mau masuk ke bronkus. Bronkus ini apa Mas Ikam? Merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Ya, bronkus ini terdiri dari apa? Bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Lalu inilah paru-paru anak-anak. Nah, udara masuk ke paru-paru dibagi jadi berapa? Paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat video pembelajaran di proyektor ini, ya anak-anak ya. Oke, silakan untuk membuka buku, barangkali ada yang penting anak-anak dicatat ya di buku tulis, baik ya. Silakan menyimak sistem pernapasan manusia.
menayangkan video, anak-anak silakan untuk membuka buku, membaca dulu bukunya. Sampai jumpa. Dibuka dulu buku dulu, membaca dulu ini. Silakan membaca dengan Mbak Naila. Ayo. Mas Dana, ayo nak, dibaca dulu nak. Baik anak-anak. Nah, untuk memperjelas, untuk lebih memahami tentang alur pernapasan pada manusia, nah, mari kita bersama-sama melihat video pernapasan pada manusia. Silakan ambil buku untuk mencatat hal-hal yang penting. Baik anak-anak ya, menyimak dan mendengarkan video pembelajaran ini. Bekerja sama dan membentuk kelompok bekerja mengatur oksigen ada di lingkungan hidup sampai pada setiap orang yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dari uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok, dan paru-paru. Dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat durian dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk energi udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Atau namanya trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat jalur kecil dan Silia ya. Silia ini tadi. yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Nah, ini Apakah silia. kalian tersedak? Nah, anak-anak tersedak. Kenapa, Pipo? Di sini. Kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk memulangkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari dua organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan Trakea paru-paru dengan dan paru-paru. Paru-paru ya. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada kan? Letaknya di mana paru-paru anak? Di rongga dada ya. Letaknya di mana Mas Luki? Mana lagi ya? Ya. Seperti ini Nah, itu tadi. bentuknya. Baik anak-anak, itu tadi adalah video pernapasan pada manusia. Nah, tadi kita sudah melihat alur pernapasan pada manusia. Yang pertama melalui apa anak? Hidung. Lalu udara masuk ke mana?
dibagi kemarin kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti akan Bu Vina membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan untuk berdiskusi bersama dengan kelompok anak-anak ya. Oke, silakan untuk berkelompok ya. Ini Mas. Nah, silakan ini. Nah. Ya. Baik anak-anak, ya. Silakan untuk berdiskusi. Oke, monggo. Dibantu ya.
Tadi kakak galon yang berbeda dalam botol karena tersisi udara. Dari luar, kondisi ini terjadi karena terkena udara di dalam botol. Sedangkan dari luar kondisi itu terjadi karena tekan udara di dalam botol. Sedangkan tekan udara di luar botol udara bebas sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam botol yang dihubungkan sebagai paru-paru. Proses seperti ini disebut proses isi dalam botol dapat dikembalikan ke hal ini disebut Ya, yuk. Sekarang guru minta kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Ayo maju. Semuanya. Semuanya maju, Mas Lutfi. Iya. Nah, biar tidak terlalu itu maju sini. Pastikan maju biar. Nah, ayo memberi salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kami. Yang lainnya memperhatikan Mas Fajar. Perhatikan dulu yuk. Sebentar. Nah, ayo. Apa? Saat balon ditarik. Ayo saat balon ditarik. Coba Mas Dimas ditunjukkan. Saat balon ditarik, maka balon apa yang kecil apa yang besar? Yang kecil. Yang kecil akan mengembang. Lalu saat dikembalikan pada keadaan semula, kembalikan ke semula. akan mengepis. Balon akan Mengepis. menepis. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kenapa balon bisa mengembang? Karena apa? Terisi udara yang masuk. Nah, ini ibaratnya ini tubuh kita anak-anak.
Ya, aqua besar ini ibaratnya tubuh kita. Lah, sedotan yang besar ini ibaratkan apa tadi? Trakea. Kita atau namanya batang tenggorok. Lalu cabangnya namanya apa? Bronkus. Yang balon kecil di sini ibaratnya apa? Paru-paru. Pada saat balon bus ini ditarik, maka balon yang kecil akan apa? Nah, ini ibaratnya paru-paru kita. Coba pada saat kita menarik nafas, tarik nafas. Nah, badan kita akan terangkat, paru-paru kita terisi udara, sehingga mengembang. Lalu dihembuskan pelan-pelan, hembuskan. Nah, akan mengepis. Ini. Lalu nomor ini, Mas. Keadaan balon dalam botol saat dibaca. Keadaan balon dalam botol saat membulan karet kembalikan adalah apa? Saat kembalikan akan apa keadaannya? Yang lainnya menjawab, Bang? Yang lain terus karena terisi udara dari luar. Kondisinya terjadi karena tekanan udara di dalam botol. iya, karena adanya tekanan udara dalam botol. Terus Sedangkan tekanan udara di luar botol udara bebas. ya, paham ya anak-anak ya? Nah, ini adalah model sederhana diibaratkan. Ini adalah organ pernapasan pada manusia, bukan nah, bukan ya. Tapi ini nanti ditarik begini, Mas Anan, ya, paham ya? Kelompok 2 dan kelompok 3 paham? Tepuk tangan untuk kelompok 1, kita beri tepuk tangan. Ayo kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Ayo kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Silakan duduk kembali, terima kasih. Nanti aja masuk ya. Ya, sekarang kelompok 2 sambut. Kelompok 3. Ya, kelompok 2 maju. Ayo maju, Mas. Ya, membacakan ini. Organ-organ pernapasan di bawah. Nah, di bawah. Hukum ini di bawah. Nah, ayo. Ini loh, Mas. Nah, ayo. Ya, ceritakan, Mas Gaul, Mas Dimas, ceritakan organ-organ apa saja pernapasan pada manusia. Ayo, bisa kalian ceritakan ke teman-teman. Yang pertama, teman-teman, coba perhatikan anak-anak. Ayo, teman-teman. Ini organ. Dia organ yang di dalam tubuh kita. Ya, yang pertama. Yang pertama ini hidung. Terus ke sini ya, Mas. Terus yang kedua, yang B. Yang kedua B itu faring. Ya. Yang C laring. Terus yang keempat. Ada apa lagi? Keempat trakea. Trakea. Yang kelima. Bronkus. Yang keenam. Paru-paru. Nah, yang G ini namanya apa, Mas Gaus? Diafragma. Anak-anak, diafragma ini merupakan otot sekat ya, sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Coba dilihat diafragma ini. Nah, ya, ini adalah sekat di antara organ perut dan organ dada, rongga dada dan rongga perut, namanya diafragma. Nah, ceritakan Mas sekarang. Mas Anan, ceritakan gimana masuknya hidung sampai ke paru-paru. Yang pertama udara. Ceritakan pakai bahasanya sendiri. Udara, Mas, ayo. Dia melalui udara masuk ke hidung, lalu menuju ke mana? Ke faring, terus habis ke faring. Terus trakea, nah, yang keras, ayo dibaca. Anak-anak perhatikan. Hai, kelompok 2, yang 3, ayo ini dibaca ya, Mas. Yang keras, Mas.
lubang hidung lalu Ya. masuk ke dalam batang Yang lainnya memperhatikan. dan tenggorokan. Ya. Tenggorokan adalah sebuah mulai dari belakang hidung dan mulai Terus dari belakang tenggorokan mulai masuk ke dalam paru-paru, betul, di dalam paru-paru. Nanti aja dulu mainin lagi ya. Perhatikan semuanya. Nah, Adit. Ya. Darah halus. Sebaliknya karbon dioksida dan pembuluh dari ini loh, dari Mas Daus, saya coba Mas Daus gantian dari karbon dioksida dari ini loh, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan nafas. Oke, anak-anak, kita menghirup apa? Oksigen. Mengembuskan karbon Dioksida. dioksida. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Nah, kelompok 3 yuk maju menggambar. Gambar ini. Nah, semuanya maju. Perkenalan dulu ya. Perhatikan semuanya kelompok 2, kelompok 1. Maju ke sini Mas, biar terlihat. Assalamualaikum, ayo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil gambaran kami. Ya, ini adalah, ayo. Ini adalah organ tubuh pernapasan manusia. Ya. Yang pertama, Nama A, hidung. terus B, faring. C, tunjukkan ke temannya, Mas. faring. Tunjukkan ke temannya. D, trakea. D mana? Kurang ke atas Mbak Novi, megangnya. Mas, dia dipegang. D, trakea. E, Mas Ana gak kesinian. bronkus. F, paru-paru. G, diafragma. Nah, terus, nah, ayo nak di piano. Mana faring nak? Faring sebelah mana? B. Yang mana? Faring. Ini. Faring mana faring? Ya, faring yang ini B. Ya. Terus, trakea batang tenggorok yang mana Mas? Ini. Ya, di dalam batang tenggorok ada namanya serabut halus yang namanya silia. Apa fungsinya silia anak? Untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung tubuh kita. Yang mau masuk ini. Terus yang D namanya trakea ya. Terus yang paru-paru mana Mas? Ini. Ya, paru-paru dibagi menjadi berapa? 2. Apa paru-paru? Paru kiri, paru kanan. Nah, di dalam paru-paru ada namanya gelembung-gelembung yang namanya apa? Alveolus. Alve. Apa namanya anak? Alve. Di mana alveolus berfungsi untuk apa? Pertukaran gas oksigen ke karbohidrat. Ya, karbon dioksida. Ya, baik. Nah, teman-teman, Itulah teman-teman hasil kajian sekian. sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi anak sudah melakukan diskusi kelompok ya. Mas Lutfi kelompok berapa tadi? Berapa? Membuat iya. Lalu kelompok 2 tadi apa? Menceritakan pernapasan pada manusia. Yang kelompok 3
diskusi. Nah, anak-anak, ini Bu Guru memberikan setelah anak-anak diskusi, ya, ini Bu Guru memberikan soal evaluasi mandiri. Nanti diberi nama, kelas sama nomor presensinya, yang nomor absennya berapa ya? Diberi nama ya. Ya, ini kerjakan sendiri-sendiri Mas. Ya, dikerjakan. Ya, anak-anak. Dikerjakan. Oke, ini dikerjakan anak-anak. Mas Andi, Mas Andi dia dikerjakan. Yang pressure. Ini Mas. Dikerjakan sendiri. Nah. Ini namanya, diisi nama, kelas, dan nomor absennya, nomor urutnya. Baik anak-anak, ya. Tadi anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Bu Guru, dari gambar, juga dari video pembelajaran, ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga kebersihan organ pernapasan pada manusia? Nah, di sini, ya, di kelas 5 ini kita kedatangan tamu, ya, dari tenaga kesehatan wilayah Bombolira, yaitu dari Puskesmas Kalbar. Ya, sebentar lagi ada Ibu Bidan, namanya Bu Haja Nur Samsia. Ya, beliau merupakan tenaga kesehatan dari wilayah Bombolira yang nanti akan menjelaskan bagaimana cara menjaga organ tubuh manusia, menjaga kesehatan tubuh. Nanti didengar ya, oke? Penjelasan dari siapa, Bu Bidan, ya Mas Daus? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, di sini saya akan memberikan sedikit ilmu, berbagi ilmu sama dengan, yaitu tentang perawatan alat pernapasan pada manusia. Perlu nggak alat pernapasan itu dirawat? Siapa yang tahu anggota alat pernapasan itu apa saja? Dari atas, ayo. Hidung, terus tarik, terus perlu nggak dijaga alat pernapasan itu? Salah satunya dengan apa ya?
sehat gaya hidup. Selfie gaya hidup sehat antara lain kalau dari hidung harus dijaga apa? Pertama dibersihkan, kebersihan hidung dibersihkan. Mungkin ada serumen atau benda asing itu harus dibersihkan. Dibersihkan dalam skala mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali paling lambat ya dibersihkan. Mungkin ada apa namanya? Rupil. Kemudian menjaga lagi kalau ini alat pernapasan hidung, kalau ada debu harus apa? Pakai masker. Kalau ada orang merokok dihindari atau pakai masker. Salah satu perawatannya itu. Yang kedua mulut harus apa? Dijaga. Otomatis kebersihannya diapakan? Sikat gigi. Sikat gigi yang baik kapan anak-anak? Pagi dan malam. Itu yang terkenal bersih-pama. Silakan gosok gigi pagi dan malam. Ya, jadi gosok gigi itu pagi. Sarankan itu pagi itu kapan? Setelah sarapan, bukan waktu mandi. Waktu tidur kan kita mau tidur mau gosok gigi. Jadi mandi, habis sarapan, gosok gigi. Kenapa kalau habis sarapan bidan? Karena habis sarapan itu kadang-kadang terselip makanan betul biar terus kalau digosok gigi biar nggak bau. Terus perawatan mulut juga tiap setengah tahun sekali harus periksa gigi. Ya. Mulut juga harus dijaga, kalau ada debu harus pakai apa? Otomatis kalau pakai masker antara hidung dan mulut. Apa lagi? Ini kerongkongan. Ya, gimana cara menjaganya? Ayo dijaga kesehatannya, kerongkongan. Menghindari makanan yang berminyak. Kalau sering makan berminyak, akhirnya ini luka, terus jadinya infeksi. Biasanya karena apa? Nyeri telan. Jadi mungkin pancing atau infeksi tenggorokan. Itu cara pengendaliannya. Pagi minum air hangat. Yang kedua mengurangi makanan yang berminyak, bersantan, gitu ya. Yang terutama menghindari rokok itu semua alat pernapasan. Selanjutnya paru-paru biasanya gimana? Ya, menghirup udara segar, latihan nafas itu untuk menjaga kesehatan paru-paru. Yang ada lagi olahraga teratur, pola makan sehat tadi sudah, cukup minum air putih, vaksinasi paru ada, terus hindari polusi udara dari atas tadi ya, hindari polusi udara. Misalnya kelihatan jenengan mau keluar banyak debu harus pakai masker, itu sudah nggak bisa ditawar itu. Kalau nggak pakai masker jenengan mestinya masuk angin, tapi itu debu masuk ke hidung atau mulut hingga mengakibatkan sakit pernapasan. Jaga kebersihan ruangan, di rumahnya misalnya banyak sawang-sawang itu, banyak itu juga harus dibersihkan. Itu juga caranya perawatan alat pernapasan. Terus yang tidak kalah pentingnya anak-anak cuci tangan. Kan bisa masuk tenggorokan itu kalau jenengan begitu habis main ada jemuran kita langsung comot. Itu harus cuci tangan pakai apa? Sabun dan air mengalir. Nggak boleh pakai kopokan. Kopokan Pak. Nah, itu terus latihan apa tadi sudah ya, pernapasan pagi. Jadi kan harus suka-suka jalan sehat. Nah, lihat-lihat ada daunan yang hijau sambil tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Itu juga untuk pernapasan. Terus pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, kemudian kan tiap tahun sekali kan mesti pemeriksaan. Tuh, jangan lari kalau diperiksa ya. Terus konsultasi ke dokter bila ada keluhan orang-orang sesak nafas, segera periksa konsultasi, atau dibuka di bukunya daripada main TikTok terus konsultasi TikTok, memang dibuka konsultasi dokter, itu ada di situ ya, itu ada pertanyaan anak-anak. Dan terima kasih itu saja semoga bermanfaat, semoga diingat-ingat, semoga dengan semua di sini sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kita bersama-sama mempelajari tentang apa anak? Organ manusia. Ayo kita sama-sama ya sistem pernapasan pada manusia. Gimana yang pertama udara? Dalam hidung, lalu masuk ke dalam tarik, terus tarik dari dalamnya ke menuju ke bronk, terus lalu menuju ke paru. Apa yang terjadi? Nah, sekarang siapa yang tahu anak-anak? Siapa yang tahu tadi perbedaan mengapa tadi Mas Daus sama Mas Lutfi itu Mas Lutfi biasa saja, Mas Daus itu terengah-engah. Siapa yang bisa katakan? Karena Mas Daus berlari dan tidak menggunakan tenaga yang lebih besar. iya, ada lagi tepuk tangan untuk Mas Fajar. Hebat sekali. Ada lagi? Ya, Mas Ika. Karena lebih berlari cepat dan menguras. Iya, menguras ya, Bebe. Nah, karena Mas Lutfi tadi itu dengan Mas Daus, perhatikan sini, ya. Karena Mas Lutfi dengan Mas Daus tadi itu melakukan kegiatan yang berbeda. Yang Mas Daus itu membutuhkan oksigen lebih besar. Kalau Mas Lutfi sedikit, ya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senangnya apa? Karena bisa. Ya, terima kasih kan? Mempelajari organ pernapasan manusia. Iya, apalagi kelompok 3. Karena senangnya kenapa? Karena bisa apa tadi? Iya, menggambar. Mas Daus, senangnya tadi bisa apa? Pernapasan, ya, pada manusia. Baik anak-anak. Nah, anak-anak, karena kita sudah mempelajari organ pernapasan pada manusia, besok anak-anak diminta untuk membuka materi tentang apa? Menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Jangan lupa untuk selalu membersihkan anggota tubuh, ya. Dan kita patut apa anak-anak? Bersyukur karena memiliki organ tubuh yang lengkap. Baik, sebelum pembelajaran ditutup ya diri, coba Mas Fajar, ayo siapkan untuk buka, untuk pembelajaran yang buka. Siap. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.